warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aurora Zain Afrani dari Prodi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit pengetahuan mengenai kontribusi pemikiran Bruno Latour dalam kajian sastra mutakhir yang saya dapatkan pada kuliah tamu program Magister Sastra UGM. Nah, pada video kali ini, skema pembahasannya mengacu pada 4 bentuk. Yang pertama ada pendahuluan, berisi biografi singkat Bruno Latour beserta karya-karyanya. Yang kedua, mengenai peran di bidang sastra. Nah, di dalamnya berisi tentang kontribusi khusus Bruno Latour dalam kajian sastra. Sebenarnya, Bruno Latour tidak hanya fokus pada kajian sastra, melainkan juga fokus pada bidang-bidang kajian ilmu lain. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, fokus pembahasan akan difokuskan pada kajian bidang sastra saja. Yang ketiga, yakni pada skema pembahasan implementasi, di dalamnya berisi kondisi terkini di Indonesia mengenai kajian sastra dengan pemikiran Bruno Latour. Kemudian, pembahasan yang terakhir yakni penutup berisi kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuki skema pembahasan yang pertama, yakni pada bagian pendahuluan mengenai biografi singkat sosok Bruno Latour dalam beberapa referensi dan juga berdasarkan pemaparan dari narasumber kuliah tamu dijelaskan bahwa Bruno Latour merupakan sosok filsuf, sosiolog, antropolog, serta kritikus yang berasal dari Perancis. Tidak hanya itu, sosok Bruno Latour juga menekuni bidang humaniora serta sains teknologi. Oleh karena itu, karya-karya yang dihasilkan tidak dapat terlepas dari kedua bidang ilmu tersebut, yakni bidang ilmu humaniora serta sains teknologi. Sebelum mengkaji dan juga mendalami tentang pemikiran Bruno Latour, banyak orang-orang yang beranggapan bahwa pemikiran Bruno Latour erat kaitannya dengan konstruktivisme sosial atau postmodern yang marak pada era 80 hingga 90-an. Akan tetapi, jika telah didalami bersama, pemikiran Latour tidak hanya mengupas konstruktivisme sosial, melainkan ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat terlahir karena titik pijak pemikiran Latour sendiri, yakni bercorak empiris dengan menekankan pendekatan etnografis serta berpijak pada antropologi simetris. Pijak pemikiran Latour ini juga erat kaitannya dengan sosok Bruno Latour yang terkenal sebagai antropolog, sosiolog, filsuf, dan juga kritikus. Oleh karena itu, karya-karya yang dihasilkan juga tidak dapat terlepas dari latar belakang akademis Bruno Latour. Nah, pada slide ini juga disajikan beberapa karya-karya yang telah diciptakan oleh Bruno Latour, terutama dalam wujud buku. Adapun buku-buku yang dimaksud dimulai dari awal tahun 1987 dengan judul buku Science in Action, kemudian dilanjutkan pada tahun 1988 dengan menciptakan buku berjudul The Pasteurization of French. Nah, di sini menceritakan pasteurisasi yang juga berdampak pada kehidupan masyarakat. Kemudian pada tahun 2004 menciptakan buku dengan judul Politics of Nature. Ini juga menunjukkan bahwa kajian pemikiran Bruno Latour tidak hanya fokus pada kajian sastra, melainkan juga terlibat pada bidang politik. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2005 menghasilkan tulisan dan diwujudkan dalam bentuk buku dengan judul Making Things Public. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2013 dengan judul buku An Inquiry into Modes of Existence. Kemudian yang terakhir yakni buku berjudul Facing Gaia pada tahun 2017. Nah, dalam buku yang terakhir ini dengan judul Facing Gaia juga sangat erat kaitannya dengan pemikiran ekokritik.
Nah, memasuki pembahasan yang kedua, yakni mengenai peran Bruno Latour di bidang kajian sastra. Di sini ada 3 poin penting yang dapat digunakan sebagai pendekatan maupun model dalam kajian sastra. Yang pertama, yakni mengenai non-modernisme dan perluasan ekokritisisme. Pemikiran yang pertama ini juga berkaitan dengan salah satu buku yang diterbitkan oleh Bruno Latour dengan judul Fasing Gaya, di mana di dalamnya juga melibatkan pemikiran tentang ekokritik. Nah, berdasarkan narasumber kuliah tamu dijelaskan bahwa pemikiran Bruno Latour memang dekat dengan pemikiran ekokritik, terutama ekokritik yang ada pada gelombang pertama di abad 20 dan juga gelombang kedua di abad ke-21, di mana di dalamnya melibatkan alam secara natural yang belum ada campur tangan manusia. Konsep yang pertama ini juga dapat mencerminkan bahwa pemikiran Latour tidak sepenuhnya mengedepankan modernisme, melainkan Latour juga menimbang hal-hal non-modernisme. Karena di Eropa sendiri tidak semua pola pemikiran masyarakat mengacu pada hal-hal modern. Kemudian untuk konsep yang kedua, yakni melahirkan teori jaringan aktor atau ANT, singkatan dari Actor Network Theory, dan penguatan naratologi aktansial. Dalam konsep kedua ini terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan jika akan digunakan sebagai bahan kajian, terutama dalam kajian sastra. Yang pertama ada aktor, kedua aktan, ketiga translasi, dan yang terakhir ada intermediari. Jika dilihat dari perkembangan konsep teorinya, sebenarnya pada konsep kedua ini tidak hanya dicetuskan oleh Bruno Latour, melainkan ada tokoh-tokoh lain yang juga mengedepankan teori aktor jaringan. Adapun tokoh-tokoh lain tersebut diantaranya ada Michael Callan dan juga John Law. Terdapat suatu pandangan yang dikuatkan dalam konsep kedua ini atau konsep mengenai jaringan aktor, yakni anggapan bahwa masyarakat tidak hanya berupa individu dan juga norma-norma sosial, melainkan juga meliputi jaringan yang stabil. Lebih lanjut, hal-hal tersebut akan disetarakan, yang membedakan hanyalah pada proses interaksinya. Oleh karena itu, dalam penggunaan konsep kedua ini dapat mengaji beberapa hal, tidak hanya fokus pada subjek yang berupa manusia, melainkan juga hal-hal lain meliputi benda-benda dan juga norma sosial. Pada dasarnya model ANT ini memang masih belum dibakukan, akan tetapi dapat digunakan untuk pendekatan analisis termasuk dalam karya sastra, di mana digunakan untuk melihat atau menyelidiki interaksi antar tokoh, atau nantinya juga dapat digunakan untuk mengetahui relasi atau hubungan subjek dan juga objek di dalam suatu karya sastra. Untuk konsep yang ketiga, yakni mengenai pasca kritik dan pelampauan atas pembacaan paranoid. Nah, hal ini juga merujuk pada pergeseran skema kritik dan juga model pembacaan. Sebelum lahirnya konsep yang ketiga ini, Bruno Latour sempat menuliskan jurnal yang berisi kritikan atas model pembacaan dan juga kritik sastra. Pergeseran skema pembacaan menurut Latour harus mengacu pada pembacaan reparatif atau konstruktif sehingga menambahkan aditif di dalamnya. Hal ini nantinya juga akan menimbulkan pandangan bahwa masing-masing suatu hal dianggap benar sesuai pada sudut pandangnya. Selain itu, Latour juga melakukan pergeseran skema kritik yang mengatakan bahwa selama ini para kritikus hanya berusaha mencari kesalahan-kesalahan terhadap objek yang dikajinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pergeseran skema kritik yang lebih apresiatif. Lanjut pada skema pembahasan ketiga, yakni mengenai kajian Bruno Latour yang direlevansikan dengan kajian-kajian sastra yang ada di Indonesia.
Berdasarkan hasil studi literatur, ditemukan beberapa hasil penelitian yang juga menggunakan konsep pemikiran Bruno Latour, khususnya yang digunakan dalam karya sastra. Nah, yang pertama, ini ada penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari pada tahun 2018 dengan judul Representasi Jaringan dalam Novel Nadira, karya Laila Eskudori dengan kajian teori jaringan aktor Michael Callen. Nah, pada pembahasan skema yang kedua, sudah saya sebutkan juga bahwa salah satu konsep yang ditekankan oleh Bruno Latour dan difokuskan pada kajian sastra adalah adanya NT atau jaringan aktor. Nah, di sini sudah ada wujud implementasinya, yakni berupa jurnal penelitian yang dituliskan oleh Wulandari pada tahun 2018. Kemudian dilanjutkan oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Wasilah pada tahun 2017 dengan judul penelitian Relasi Sosial Antar Aktor dalam Novel Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi, kajian network teori. Nah, di sini juga ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari pada tahun 2018, di mana konsep yang digunakan masih seputar konsep ANT atau jaringan aktor. Selain itu, juga ada penelitian yang dilakukan oleh Lubis pada tahun 2019 dengan judul Relevansi Pendekatan Postdisipliner pada Kajian Strategik Global dan Revolusi Industri 3.0 dan 4.0. Dalam kajian penelitian tersebut, juga dipaparkan kajian teori mengenai konsep pemikiran Bruno Latour sebagai salah satu pendekatan postdisipliner pada revolusi industri 3.0 dan 4.0. Adanya temuan-temuan dari studi literatur ini menunjukkan bahwa konsep pemikiran Bruno Latour memang dapat digunakan untuk kajian sastra meskipun belum dibakukan sebagai teori. Meskipun demikian, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam kembali untuk mengupayakan pembakuan teori atas pemikiran Bruno Latour. Pada bagian skema pembahasan terakhir, yakni penutup, dijelaskan bahwa kontribusi pemikiran Latour dalam dunia sastra dapat dikatakan sebagai angin segar yang membawa pembaruan, meskipun terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, pemikiran Latour lebih cocok dipandang sebagai pendekatan karena konsep teori yang ditawarkan belum mencapai tahap generalisasi. Di sisi lain, hal ini juga ditegaskan oleh narasumber kuliah tamu bahwa konsep mengenai pemikiran teori Bruno Latour belum dibakukan. Oleh karena itu, masih ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Mengingat semua skema pembahasan telah diutarakan, dengan demikian pemaparan mengenai kontribusi pemikiran Bruno Latour dalam kajian sastra mutakhir akan saya akhiri sampai di sini. Jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan saran, pendapat maupun kritikan, bisa disertakan dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.